Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan peninggalannya. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5, letaknya di Muara Kaman, Kalimantan Timur di hulu Sungai Mahakam. Informasi awal mula diketahuinya tentang Kerajaan Kutai dari Yupa. Terdapat 7 buah yupa sebagai sumber utama. Yupa adalah tugu batu berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Salah satu isi prasasti Yupa diketahuinya nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nama Kudungga merupakan nama asli daerah tersebut, sedangkan nama anak dan cucunya sudah menunjukkan adanya pengaruh Hindu. Salah satu yupa berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal itu menjelaskan bahwa kegiatan ekonominya adalah peternakan, pertanian, dan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang pada jalur internasional dari India melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Untuk lebih jelasnya lagi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yupa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Pallava memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Dharmasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Itsing. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan di Sumatera sejak abad ke-7 didominasi oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera, lalu meluas hingga ke Semenanjung Malaya dan Jawa Barat. Pengetahuan sejarah mengenai kerajaan ini didapat dari sumber asing berupa catatan perjalanan Itsing dan beberapa prasasti, serta sumber dalam negeri berupa prasasti, antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Sidayarta, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Karangberahi. Ditemukan juga peninggalan berupa candi, yaitu Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, diketahui bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Daputahyang. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya berlangsung di bawah kekuasaan Raja Balaputradewa. Wilayah kekuasaannya semakin meluas hingga ke Semenanjung Malaya.
Perluasan wilayah ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Sriwijaya kemudian menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan pusat penyebarannya ke Asia Tenggara. Raja terakhir dari Kerajaan Sriwijaya adalah Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Sriwijaya mulai runtuh dengan adanya serangan dari Kerajaan Chola dari India. Melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu yang berada di bawah Sriwijaya pun dikuasai oleh Singasari. Kerajaan pun semakin melemah dan akhirnya runtuh pada akhir abad ke-14 akibat serangan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi, kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya Jaya Singawarman yang berlokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara berupa 7 buah prasasti. Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Munjul. Sumber sejarah lain yaitu catatan sejarah penjelajah Cina bernama Fahian yang menyebutkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Ada pula catatan dari Kerajaan Dinasti Sui dan Dinasti Tang. Peninggalan prasasti yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-India pada kerajaan ini. Dari beberapa prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa raja besar yang memimpin Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Raja Purnawarman mengenai penggalian sungai. Penggalian ini berupaya untuk menghindari banjir dan untuk mengisi irigasi pertanian. Tarumanegara menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Hal ini didasarkan dengan penemuan prasasti Kebon Kopi. Pada prasasti tersebut memuat 2 kaki gajah air wata. Namun berdasarkan berita Fahian, menyebutkan bahwa ada pula sedikit masyarakat yang beragama Buddha dan animisme. Pada tahun 670, pada akhir nafas Kerajaan Tarumanegara, Tarusbawa yang menggantikan Raja Linggawarman membagi 2 kerajaan menjadi Kerajaan Sunda yang dipegang oleh Tarusbawa dan Kerajaan Galuh yang dipegang oleh Wretikandayun. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran yang awalnya bertempat di Galuh, Jawa Barat. Berdasarkan penemuan prasasti Sang Hyang Tapak, diperkirakan bahwa pusat kerajaan dipindahkan dari Galuh ke Pakuan Pajajaran di Jawa Barat bagian tengah dengan raja yang berkuasa yaitu Sri Jayabupati. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Linggabuana, Kerajaan Pajajaran sempat terlibat dalam Perang Bubat dengan Kerajaan Majapahit yang saat itu diperintah oleh Hayam Wuruk. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini tercantum dalam Serat Pararaton serta Kidung Sunda. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Ratu Jayadewata, atau lebih dikenal dalam literatur Sunda sebagai Prabu Siliwangi. Di Bogor, dibangun pura untuk menghormatinya, bernama Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pada masa pemerintahan Ratu Jayadewata, mulai ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Pada pemerintahan selanjutnya, Kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan bertubi-tubi dari pasukan Kerajaan Islam Banten. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk komunitas yang mengisolasi diri mereka dari luar. Sebagian peneliti berpendapat bahwa komunitas inilah yang sekarang bernama suku Baduy. Silahkan kalian lengkapi lebih dalam lagi informasi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada tayangan berikut ini.
Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya: adanya serangan dari Raja Dharmawangsa, adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala, pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara, muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai, dan serangan kerajaan Majapahit yang dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada. Keempat, Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram terletak di sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada dua dinasti yang berada pada kerajaan ini, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra membawa kerajaan Mataram bercorak Buddha dan dinasti Sanjaya membawa kerajaan Mataram bercorak Hindu. Pada dinasti Sailendra, raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur, Mendut, dan Candi Sewu. Raja Balaputradewa dan Raja Pramawardhani merupakan anak dari Samaratungga. Balaputradewa tidak setuju dengan pernikahan Pramawardhani dengan Raka Pikatan yang menyebabkan mereka bertikai, dan Balaputradewa kalah sehingga ia pergi ke kerajaan Sriwijaya. Pada dinasti Sanjaya, Raka Pikatan membangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya, Mataram dipimpin oleh Dyah Balitung dan Empu Sendok sebagai raja terakhir. Empu Sendok sebagai raja terakhir memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan memulai kerajaan baru yang dikenal dengan nama Medang Kamulan. Pengganti Empu Sendok adalah Raja Dharmawangsa Teguh dan Raja Airlangga. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kerajaan kepada kedua orang anak laki-lakinya, yaitu Jayanggrana dan Jayawarsa. Untuk menghindari perselisihan, maka kerajaan dibagi dua menjadi Jenggala dan Kediri. Salah satu hal menyebabkan runtuhnya kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya dibunuh oleh Kan Arok. Kelima, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di wilayah Jawa Tengah hingga akhirnya berhasil menguasai Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Kan Arok. Kerajaan Singosari berasal dari sebuah daerah bernama Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Raja terakhir kerajaan Singosari adalah Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana. Kerajaan Singosari yang sibuk mengirim angkatan perang ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam, dan pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwa, dan dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Keenam, Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Jayanagara yang merupakan kemenakan dari Raden Wijaya sempat memimpin kerajaan ini. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi. Merupakan anak dari Raden Wijaya bersama istrinya Gayatri. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada diangkat menjadi pati dan dikenal dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya, kerajaan dipimpin oleh Hayam Wuruk yang merupakan pelopor zaman keemasan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk dibantu Gajah Mada, wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, sebagian kepulauan Filipina. Kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Bidang sastranya pun berkembang baik, adanya Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Pada bidang seni bangunan terdapat Candi Penataran dan Sawentar di Blitar, Candi Tiga Wangi dan Surawana di Kediri,
dan Candi Tikus di Trowulan. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. 1. Masa pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. 2. Terjadi perang Parekrek yaitu perang saudara. 3. Meluasnya pengaruh Islam. 4. Majapahit akhirnya runtuh setelah diserang pasukan Demak dipimpin Pati Unus. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tersebut, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Borobudur dan Candi Prambanan merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno dan masih bertahan hingga saat ini. Selain dua candi ini, masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya. Apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang banyak pula. Peninggalan-peninggalan itu antara lain adalah bangunan, patung arca, relief, prasasti dan kitab-kitab. A. Candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plaosan. B. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Wringin Lawang di Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. C. Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Misalnya, petirtaan Tirta Empul dan Jolotondo. D. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Ken Dedes dalam wujud Dewi Prajnapati. Pun patung Buddha, bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi. Misalnya, sikap Dhyana Mudra yaitu sikap tangan sedang bersemadi atau sikap Wara Mudra yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya, Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Talangtuo, dan Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawin Bharatayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Sutasoma karya Empu Prapanca. Bentuk lain peninggalan masa Hindu-Buddha adalah pertunjukan wayang dan upacara keagamaan yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Pertunjukan wayang merupakan perpaduan dari seni pertunjukan, seni musik, seni peran, seni sastra, dan seni rupa. Pertunjukan wayang biasanya diiringi oleh alunan gamelan. Dalang menjadi tokoh kunci dalam pertunjukan wayang. Dalang berperan dalam menentukan jalan cerita, memerankan tokoh-tokoh, dan mengatur seluruh pertunjukan. Adapun upacara keagamaan contohnya adalah ngaben dan kesodo. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah pada masyarakat Hindu di Bali. Kesodo adalah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Tengger, Jawa Timur. Kesodo merupakan upacara mempersembahkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.